Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Supri. Pak Dedi apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Supri. Baik. Gimana Pak Supri kabarnya? Baik juga Pak Dedi. Baik, pada kesempatan ini Pak Dedi, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini akan menjadi pengamat ataupun observer dari Pak Dedi ketika nanti Pak Dedi melakukan coaching dengan Pak Rudi. Karena itu sebelumnya ini saya kasih tahu bahwa Pak Dedi bahwa dalam saya melakukan observasi nanti itu saya mohon nanti Pak Dedi dapat memenuhi prinsip-prinsip bagaimana menjadi seorang coach, ya Pak Dedi ya. Dimana itu yang saya nilai ataupun rubrik penilaiannya itu nanti Pak Dedi dapat memunculkan penerapan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses aktif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Selain itu Pak Dedi, di sini saya juga menginginkan Pak Dedi nanti dapat menjadi coach yang baik. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang ada, kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan dikembangkan oleh Pak Dedi ketika melaksanakan coaching? Baik, terima kasih Pak Supri untuk pertanyaannya. Yang akan saya kembangkan terkait dengan coaching pada kali hari ini. Yang pertama itu tentang presence Pak, atau kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir yakni memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan rasa ya Pak Dedi. Rasa, benar Pak. Baik. Dan nanti jangan lupa Pak Dedi ketika melakukan coaching, Pak Dedi harus menggunakan alur virtual. Siap Pak. Ya. Oke Pak Dedi, mudah-mudahan nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan mungkin bisa langsung nanti dimulai Pak Dedi ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Ya. Pak Supri. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Pak Dedi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Iya, Pak ya. iya. Jadi gimana Pak? Kok kayaknya kemarin kok mencari-cari saya Iya. itu ada keperluan apa? Jadi saya bertanya-tanya Pak Rudi kok sampai pengen banget ada sesuatu kayak yang disampaikan, dan tampak Pak Rudi itu kayak sedang punya masalah gitu loh. Betul, tampaknya Pak. Iya. gitu kan. Nah, Jadi begini Pak, saya ini mencari Bapak agak susah karena Bapak kan sibuk. Jadi saya punya permasalahan Pak. Jadi setiap kali saya mengajar di kelas, itu ada 2 orang siswa yang suka jahil Pak. Nah, dari kejahilan mereka itu nanti biasanya berakhir dengan perkelahian Pak. Dan itu sudah berulang-ulang terjadi di kelas saya, sehingga tentu mengganggu kenyamanan belajar siswa yang lain Pak. Gitu Pak. jadi gitu Pak ya. Iya. Jadi kita sebelum melanjutkan pembicaraan yang lebih lanjut Pak, kira-kira harapan Bapak setelah kita ngobrol nanti apa dengan obrolan ini nanti? Iya Pak, jadi harapan saya setelah ngobrol dengan Pak Dedi, harapan saya ada solusi-solusi yang bisa untuk menangani anak tersebut Pak, supaya nantinya pembelajaran di kelas saya menjadi kondusif lagi dan anak-anak yang lain juga merasa nyaman Pak. Karena terus terang kalau mereka ini suka menjahili, kemudian terjadi perkelahian, pembelajaran menjadi tidak efektif lagi Pak, karena mereka merasa tidak nyaman seperti itu. Baik. Kaitan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Rudi tadi, memang apa yang sebenarnya mendasari permasalahan itu terjadi di dalam kelas Bapak? Iya Pak, jadi setelah saya selidiki anak tersebut lewat bertanya langsung kepada anak tersebut, bahwa yang mendasari anak tersebut melakukan kejahilan itu adalah sebenarnya kurangnya diperhatikan. Jadi dari gurunya, kemudian rekan-rekannya itu merasa tidak memperhatikan anak dua anak itu. Kemudian saya juga bertanya kepada orang tua siswa, itu ternyata di rumah juga sama kasusnya Pak. Jadi anak itu tidak diperhatikan, seperti itu Pak. Yang jadi dasar dia. Baik Pak Rudi, dengan cerita Pak Rudi yang ternyata memang kurang kondusivitas di kelas,
saya ingin bertanya tentang rencana Pak Budi untuk selanjutnya ini gimana? Untuk solusi yang saya pikirkan ya Pak, jadi saya nanti akan bertanya kepada guru sebelum mereka naik. Jadi guru yang mengajar anak tersebut, ini saya menanyakan bagaimana karakteristik anak tersebut supaya nantinya saya paham bagaimana karakter anak tersebut dan bagaimana cara atau solusi untuk menangani anak tersebut. Gitu Pak. Jadi saya sekarang kan anak itu kelas 5, nanti saya akan bertanya kepada guru kelas 4 Pak. Ya, jadi untuk penanganan tersebut, ya, rencana tersebut, Pak Rudi sendiri kira-kira akan mengajak siapa untuk berkolaborasi untuk melancarkan rencana Pak Rudi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu. Baik Pak, jadi nanti setelah saya bertanya kepada guru kelas sebelumnya, saya juga akan bekerja sama dengan Ibu Kepala Sekolah bagaimana solusi untuk menghadapi anak yang seperti itu. Dan juga saya akan mengajak rekan-rekan, terutama untuk guru senior, yang mereka intinya lebih paham ya, lebih berpengalaman untuk menangani anak yang memiliki perilaku seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya, Iya. Pak. Itu ya, luar biasa sekali pemikiran Pak Rudi yang seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak. Iya. Dalam perjalanan Pak Rudi dalam berkolaborasi dalam melaksanakan rencana yang Pak Rudi laksanakan nantinya, kira-kira apa yang akan menjadi komitmen Pak Rudi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu Pak? Ya, tentunya saya akan selalu atau sering berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, terutama juga kepala sekolah ya Pak ya. Jadi nanti saya ajak berdiskusi bagaimana menangani anak yang memiliki perilaku seperti itu. Kemudian bersama-sama kita mencari solusinya Pak. Apakah melalui pendekatan-pendekatan yang lebih intensif kepada anak ataupun juga bisa menghubungi pihak orang tuanya. Karena kan anak biasanya waktunya banyak habis di rumah. Juga perilakunya di rumah itu juga tergantung pada teman-temannya di lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Begitu Pak. Komitmen yang sangat luar biasa sekali Pak Rudi ya. Iya. Ternyata dengan kita bercerita-cerita sendiri, Pak Rudi mampu menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya ini, Iya Pak Pak. Rudi. Iya. Nah, kira-kira di ujung pembicaraan kita ini Pak Rudi, setelah kita banyak berbicara sana sini, di finalnya, di akhirnya ini apa yang Pak Rudi rasakan gitu? Iya Pak. Jadi saya sekarang sudah mulai merasa tenang. Kemudian beban yang menjadi masalah sebagai guru ini sudah sedikit berkurang ya Pak. Jadi ternyata permasalahan yang saya hadapi ini juga banyak menimpa kepada guru-guru yang lain atau murid-murid yang lain. Nah itu karena anak itu ternyata kurang mendapat perhatian. Mungkin setelah ini akan saya lakukan semacam kegiatan kolaborasi dengan guru-guru dan kepala sekolah supaya nantinya saya secara pribadi kalau menghadapi anak seperti itu, khususnya untuk anak tersebut, bisa langsung diatasi secara bertahap dan juga memerlukan proses waktu Pak. Luar biasa sekali Pak Rudi ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak sharing di sini, Pak Rudi mampu menyelesaikan masalahnya, kemudian diberikan kelancaran untuk kegiatan pemecahkan masalah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Rudi, mudah-mudahan lancar untuk keseluruhannya pemecahan masalah. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Pak Rudi. Iya. Oke Pak Dedi, jadi alhamdulillah tadi saya mengikuti kegiatan coaching tadi dari awal sampai akhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Dedi. Sebelumnya di sini di pasca coaching ini Pak Dedi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Dedi. Jadi pertanyaan yang pertama Pak Dedi, dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Pak Dedi lakukan saat menjadi coaching? Baik. Coach. Ya, terima kasih Pak Jopi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah menerapkan prinsip coaching. Ya, yang pertama tentang kemitraan, proses aktif, dan kemudian memaksimalkan coaching. Kemudian yang kedua, kompetensi inti coaching dengan mendengarkan aktif itu
dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi benar Pak. Jadi ini sesuai dengan apa yang sudah saya amati, saya catat beberapa. Di sini memang Pak Dedi sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, ya. Kemudian tidak ada strata tadi, tidak ada perbedaan, ya. Jadi terkesan memang kita adalah rekan sejawat. Jadi tidak sebagai pimpinan ataupun menggurui tadi Pak Dedi seperti itu ya. Kemudian pertanyaan Pak Dedi tadi juga saya catat sebagai pertanyaan berbobot, terbukti ini tadi Pak Rudi bisa mengeluarkan permasalahannya, bisa lebih terbuka lagi. Jadi seperti itu. Kemudian di alur tirtanya tadi juga sudah mengena Pak Dedi. Jadi menanyakan tujuan apa dari pembicaraan, kemudian identitas masalah tadi dibuka, Pak Dedi menanyakan, kemudian rencana apa yang akan nanti dilakukan oleh Pak Rudi tadi juga ditanyakan, kemudian tanggung jawab tadi sudah. Kemudian sesuai dengan apa yang sudah saya catat tadi. Kemudian yang kedua Pak Dedi, setelah melakukan coaching ini tadi sudah 3 kompetensi prinsip yang dikembangkan. Nah, mungkin ada kompetensi lain Pak Dedi yang ingin dikembangkan. Baik, untuk kaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya ada 2 Pak. Ya. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh atau presence, dan yang kedua tentang menerapkan teknik stop. Betul ya. Jadi 2 itu yang ingin saya kembangkan. Iya, betul. Tadi memang ini ya, ada beberapa perasaan Pak Dedi ini seharusnya ada teknik stopnya, Ya, gitu kan. ya. Nah, ketika sudah melakukan coaching baru teringat kan gitu Ya. ya Pak Dedi ya. Oke Pak Dedi, secara keseluruhan alhamdulillah pelaksanaan coaching Pak Dedi ini berjalan dengan baik. Semua prinsip, kemudian alur tirtanya sudah mengena, jadi secara keseluruhan sudah terlihat baik. Terima kasih Pak. Saya sebagai observer ini sudah menilai Pak Dedi sesuai dengan rubrik penilaian yang saya ajukan, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Dedi, dan mungkin kita sudahi Pak Dedi ya. Terima kasih Pak untuk observernya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan dan menjadi coach yang lebih baik. Oke, terima kasih sama-sama. Ayo Pak Dedi.